Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Thaibah Ma'ahad Thaibah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang mulia ini tanggal 26 Safar 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2019 Miladiyah. Alhamdulillah, kita di hari yang mulia ini diberi taufik oleh Allah SWT pada hari Jumat ini untuk mempelajari tafsir suratul Jum'ah. Jadi sesuai dengan hari yang kita diberi nikmat oleh Allah di dalamnya, yaitu hari Jumat, suratul Jum'ah, bukan Jum'ah ya, Al-Jum'ah. Maka ketika membaca ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, tidak boleh min yaumil jumu'ati, yang betul yaumil jumu'ati. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seperti pada surat Al-Ikhlas, banyak yang juga perlu diluruskan ketika membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sering-sering dibaca kufuwan ahad ya, yang benar kufuwan ahad. Seperti di sini bi yaumil jumu'ati, bukan Jum'ah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya disebut Jumat, tapi kalau dalam bahasa Arab Jumu'ah. Baik, mari kita perhatikan sebelum kita pelajari tafsirnya surat Al-Jumu'ah. InsyaAllah akan kita pelajari dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 bi'idznillah ta'ala. Saya bacakan dulu, mohon nanti dibacakan tafsirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه
Mari kita perhatikan dan kita lihat tafsirnya surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama sampai insyaallah ayat yang ke-8. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-azizil hakim. Secara umum surat Al-Jumu'ah pembahasannya itu تركز على بيان منة الله على هذه الأمة في تفضيلها وهدايتها بالرسول بعد ضلالها إلزاما بطاعته وتحذيرا من مشابهة اليهود. Di pembahasan di dalam surat Al-Jumu'ah ini terfokus untuk menjelaskan soal nikmat Allah, anugerah Allah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal tafdhiliha wa hidayatiha, yaitu keutamaan dan petunjuknya yang Allah berikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah umat ini berada di dalam kesesatan. Allah mengirimkan seorang utusan, dan utusan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa petunjuk dari Allah agar memberikan kepada umatnya cahaya dari kesesatan ini, sehingga ilzaman bi ta'atihi, semua umat Muhammad wajib untuk mentaatinya. Semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mentaati wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahdhiran min musyabahatil yahud, dan sebagai bentuk ancaman, peringatan agar tidak seperti orang-orang Yahudi. Wajib taat kepada Allah, wajib menjalankan wahyu yang sudah Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah. Mari kita perhatikan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-azizil hakim. Yunazzihu Allahu an kulli ma la yaliqu bihi min sifatin naqs wa yuqaddisuhu jami'u ma fis samawati wa jami'u ma fil ardi min al-khalaiq. Bahwa seluruh makhluk yang ada baik di langit maupun yang ada di bumi, seluruh makhluk itu memahasucikan Allah dari seluruh apa yang menjadikan naqs, kekurangan, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan, dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, dari berbagai sifat kekurangan. Wa yuqaddisuhu jami'u ma fis samawati wal ardh, dan juga seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Huwal malikul munfarid wahdahu bil mulk, karena dialah satu-satunya al-malik, raja diraja, yang memiliki kerajaan semua yang di langit dan di bumi ini. Al-munazzahu an kulli naqas, yang terbebas, yang tidak ada sama sekali padanya kekurangan. Al-aziz alladzi la yaghlibuhu ahad, yang maha perkasa, yang tidak seorang pun bisa mengalahkannya. Al-hakim fi khalqihi wa syar'ihi wa qadrihi, yang maha bijaksana di dalam penciptaannya, dalam syariatnya, dan di dalam ukuran atau takdirnya. Ini semua yang Allah lakukan, karena memang beliau Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Maka seluruh makhluk yang di langit maupun yang di bumi memaha sucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci, zat yang maha perkasa, menunjukkan bahwa dirinya
adalah zat yang tidak melakukan sesuatu kecuali berdasarkan hikmahnya. Sehingga semua yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, semua sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada kebaikan, ada keburukan, ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, orang yang jahat, ya. Jadi seluruhnya ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk penciptaan iblis, termasuk penciptaan setan, ya. Itu adalah dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ada di antara kita yang mencela, ya, sesuatu. Sebab semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Setiap kita melihat sesuatu, ya, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk memahami tentang hikmah Allah di dalam penciptaan hal tersebut, ya. Misalnya kita melihat ada orang yang jahat sekali. Ada enggak orang yang jahat sekali? Ada, ya. Orang yang seperti punya hati dari batu, saking kerasnya, ya. Di dalam muamalah dengan orang sangat keras, dengan tetangganya, dengan orang di sekelilingnya, di teman-teman di kantornya, dan seterusnya, sangat keras. Dibaiki juga tidak pernah menjadi baik, dan seterusnya, ya. Dalam melihat fenomena seperti ini, hendaknya kita merenungkan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap penciptaan manusia seperti ini, ya. Itu yang pertama. Semuanya Allah pasti memberikan hikmah kepada kita dalam semua penciptaan. Nah, orang yang seperti ini, apakah akan terus seperti itu sampai akhir hayatnya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ini salah satu yang perlu direnungkan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Yang kedua, itu kaitannya dengan diri kita sendiri. Meskipun demikian, kebencian kita kepada orang yang seperti ini, jangan benci kepada orangnya, tetapi kepada perbuatannya yang memang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil mendoakan supaya orang ini diberi hidayah oleh Allah. Karena apa? Ini kaitannya dengan diri kita, dan ini masuk dalam urusan tazkiyatun nufus, ya. Penyucian jiwa kita, ya. Bagaimana ketika kita memandang orang lain, kita tidak boleh memandangnya bahwa ini orang ahli neraka, padahal masih hidup di dunia. Tidak boleh. Seorang muslim meskipun sejahat apa, tidak boleh kemudian kita vonis karena kejahatannya, oh ini pasti masuk neraka. Tidak boleh, ya. Ini karena seorang muslim pada akhirnya dia pasti masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu akhir hayat orang ini bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulunya adalah jagoan yang luar biasa kejam, ya, yang sangat ditakuti pada waktu itu di kalangan bangsa kafir Quraisy. Tetapi dengan hikmah Allah SWT, Allah memberikan hidayah kepada Umar radhiyallahu anhu sehingga menjadi salah seorang yang baik Islamnya, ya, menjadi tokoh di dalam agama Islam. Demikian juga dengan kisah orang yang membunuh sudah genap 100 orang, belum pernah melakukan kebaikan, ya. Lalu diminta untuk datang ke tempat yang kondusif agar dia berada di sekeliling orang-orang yang saleh, ya. Baru separuh perjalanan lebih sedikit sudah dicabut nyawanya.
Akhirnya di mana tempatnya? Tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah. Berbeda dengan orang yang puluhan tahun beribadah, kemudian tergoda, ya, lalu akhirnya menyembah setan dan mati di atas kekafiran, seperti pendeta Barseso dan yang sejenisnya. Ini menunjukkan kita tidak boleh merasa aman dengan diri kita, ya. Jangan merasa aman bahwa diri kita ini meskipun saat ini, ya, kita berada di atas ketaatan, berada di atas kebaikan. Jangan merasa aman dengan diri kita, kan selamat dari godaan setan, selamat dari hal-hal yang menjerumuskan kita. Kita tetap harus bainal khaufi war raja, antara harap dan subhanallah. Ya. Jadi ini yang perlu untuk diperhatikan. Semua itu tidak boleh kemudian kita merendahkan selama orang itu masih hidup, apalagi mencelanya. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan orang itu hidayah lalu mati di atas kebaikan, di atas hidayah itu. Ayat berikutnya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi arsala fil 'arabi alladzina la yaqra'una wa la yaktubun rasulan min jinsihim. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah bangsa Arab seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yaitu mengutus seorang rasul dari kalangan, dari jenis mereka sendiri, ya, dari suku mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi allati anzalaha 'alaihi. Dia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Allah yang telah Allah turunkan kepadanya. Apa artinya membaca di sini? Teman sekalian, apa artinya membaca di dalam ayat ini? Padahal pada ayat penggalan ayat pertama disebutkan ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yaitu Allah mengutus di tengah-tengah kaum atau bangsa yang ummi, yang tidak membaca dan menulis. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membaca dan bisa menulis? Bisa baca dan menulis atau enggak? Enggak bisa. Tapi ada sebagian intelektual mengatakan artinya ummi itu bukan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Nabi itu bisa membaca, bisa menulis. Ini ada sebagian yang mengatakan begitu, dan ini adalah batil. Mereka membawakan beberapa dalil, tetapi apa yang mereka katakan itu tidak sesuai, ya, dengan apa yang menjadi ijma' jumhur ulama bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ummi itu artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Selanjutnya, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Maka arti membaca di sini bukan berarti membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Tapi membaca di sini apa artinya? Menyimakkan, atau disebut dengan qira'atun an dhahri qalbin, ya, yaitu membaca dengan tanpa melihat. Yatlu 'alaihim di sini jangan difahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca lembaran-lembaran mushaf, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah membaca an dhahri qalbin, tanpa melihat, artinya menghafalkannya, ya. Yatlu 'alaihim ayatihi. Sebab ini bisa yatlu atau yaqra, itu artinya sama, ya, yaitu membaca. Selanjutnya, wa yutahhiruhum minal kufri wa masawi'il akhlaq. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan mereka dari kekufuran dan akhlak-akhlak yang buruk, ya. Karena pada zaman dahulu terkenal, ya, kaum kafir Quraisy
dengan akhlak mereka yang buruk, sehingga disebut dengan kaum jahiliyah, ya. Dan Allah SWT melalui Rasulnya ini membersihkan mereka dari kekufuran supaya menjadi bangsa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul Qur'an, dan mengajarkan mereka Al-Qur'an. Ya, memahamkan kepada mereka Al-Qur'an. Setelah membacakannya, kemudian juga menjelaskannya apa isi Al-Qur'an. Maka disebut wa yu'allimuhumul Qur'an. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka isi Al-Qur'an. Wa yu'allimuhus sunnah, ya, dan mengajarkan kepada mereka as-sunnah. Maka disebutkan di sini yu'allimuhul kitab wal hikmah. Al-hikmah di sini adalah apa? As-sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas, yang memberikan keterangan tentang apapun yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa innahum kanu min qabli irsalihi ilaihim fi dhalalin adil haqqi wadih. Dan bahwa ketika mereka itu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, tidak ada lagi aturan hukum rimba yang berjalan. Siapa yang kuat makan yang lemah. Nah, ini yang terjadi pada waktu zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Kondisi sosial masyarakat sangat buruk, ya. Dan banyak di antara mereka yang membunuh anak-anak perempuan mereka dengan cara dipendam, ya, hidup-hidup, ya, dikubur hidup-hidup karena merasa malu, ya, kalau punya anak perempuan, ya. Nah, ini beberapa tradisi yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan bertentangan dengan kemanusiaan, ya. Selain itu yang kuat menzalimi yang lemah. Ini menjadi kebiasaan di dalam masyarakat jahiliyah, ya, sehingga sangat tertindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, perbudakan merajalela, ya, luar biasa, masyarakat yang kacau balau, ya. Ini masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sehingga disebutkan oleh Allah bahwa mereka itu wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang terang benderang, yang luar biasa, ya. Karena masyarakatnya betul-betul jauh dari hidayah Allah dan juga jauh bahkan dari kemanusiaan. Ya. Nah, dan ini bisa terjadi, ya. Mereka yang melakukan atau berada di atas kesesatan itu bisa sama perilakunya dengan orang-orang di zaman jahiliyah. Semakin sebuah masyarakat itu jauh dari Islam, ya, jauh dari hidayah, maka mereka semakin brutal dalam hal apa? Kehidupan sosialnya, dalam hal apa yang mereka lakukan jauh dari kemanusiaan, ya. Dan bisa disaksikan dalam sejarah, ya, bagaimana ketika Islam itu menguasai dunia, maka disitulah keadilan ditegakkan, sehingga melahirkan kesejahteraan, kemakmuran. Tapi sebaliknya, ketika orang jauh dari ajaran Islam, maka bisa disaksikan, ya, bagaimana mereka berada di dalam kesemrawutan kehidupan sosialnya, kezaliman merajalela di mana-mana. Nah, ini akibat jauh dari mempraktekkan apa yang Allah wahyukan kepada mereka, yaitu al-Islam ini dengan Quran dan Sunnahnya, ya. Baik. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin haitsu kanu ya'buduna al-asnam wa yasfikuna ad-dima wa yaqta'una ar-rahim. Ini diberikan contoh bagaimana kezaliman, bagaimana kesesatan yang terjadi pada zaman dahulu, yaitu pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kanu ya'buduna al-asnam, dari sisi, ya, hubungan mereka secara vertikal dengan Allah,
Apa yang mereka lakukan? Ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Ya, sampai di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Yang kemudian pada waktu Fathu Makkah, ya pembukaan penaklukan kota Mekah, kemudian semuanya itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya'budunal asnam, ya, menyembah berhala-berhala yang mereka sendiri sadar berhala tidak bisa menolong mereka, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tetapi tetap mereka sembah karena hawa nafsu mereka. Wa yasfikuna dima, ya, mereka menumpahkan darah. Darah bagi mereka itu murah, ya, orang-orang jahiliyah, sehingga membunuh dengan mudah. Ya, setiap orang yang tidak mau patuh, tidak mau tunduk kepada mereka, ya, dari orang-orang yang zalim seperti budak dan seterusnya, dianggap sebagai binatang. Naudzubillah. Wa yaqta'una rahim, dan mereka memutuskan tali silaturahim. Ya, kalau sudah urusan dunia, maka sudah tidak lagi dilihat apa ini keluarga, saudara, adik, kakak, paman dan sebagainya, tidak. Kalau sudah urusan dunia, jabatan, kekuasaan, harta dan segala macamnya yang terkait dengan dunia, membuat mereka lupa. Ya, nah ini kalau masyarakat itu menjauh dari Islam, menjauh dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Ya, meskipun mungkin memiliki ilmu sains teknologi yang tinggi, yang luar biasa, tapi itu tidak bisa menolong. Ya, karena yang paling penting adalah hidayah. Seperti masyarakat Barat, ya, kacaunya luar biasa karena apa? Karena mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masyarakat yang betul-betul membuat yang lemah menjadi tertindas, ya. Dan mereka yang jauh dari agama, ya, masyarakat yang jauh dari agama akan selalu berada di dalam tekanan yang luar biasa. Undang-undang yang dibikin bukan semakin membuat mereka baik, ya, tapi akan membuat semakin menderita, khususnya terhadap mereka yang ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditindas, ya, dan dimanipulasi. Segala macam yang memang merupakan keburukan akan ditimpakan kepada orang-orang yang ingin menegakkan syariat dan agama Allah. Ya, sebab yang mereka maui adalah hidup seperti binatang, bebas sebebas-bebasnya. Dan tidak ada kebebasan mutlak itu akan membawa kepada kebaikan. Ya, tidak mungkin kebebasan mutlak seperti yang diinginkan orang-orang liberal, orang-orang yang mengusung demokrasi dan seterusnya. Ya, ini tidak mungkin bisa membawa kepada kebaikan karena bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, selanjutnya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ayat yang ketiga, wa ba'atha hadzal rasul ila qaumin akharina minal arab wa ghairihim. Nah, jadi disebutkan memang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus dari kalangan bangsa Arab. Tetapi Allah menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dari bangsa Arab, bukan khusus diutus untuk orang Arab. Ya. Tidak seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, yang memang beliau diutus hanya untuk kalangan Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Ya. Nah, selanjutnya
Bagaimana penjelasan dalam ayat ini terkait bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diutus untuk bangsa Arab. Disebutkan di sini bahwa Nabi kita diutus oleh Allah SWT kepada kaum yang lain selain dari bangsa Arab, ya, lam ya'tu ba'd, yang belum datang, ya, yang belum datang, yang memang tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasayatu, dan pasti mereka datang. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di juga beberapa mufassir lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasayatun, generasi yang akan datang di sini adalah tabi'in. Yang dimaksud adalah wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yaitu generasi tabi'in. Tetapi pengkhususan ini ya, fihi nazar, ada catatan, karena tidak ada pengkhususan di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah khusus untuk tabi'in, generasi setelah sahabat. Maka ayat ini bersifat mutlak umum, yaitu setiap yang datang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, setelah generasi Nabi dan sahabatnya. Maka di sini termasuk wasayatun adalah generasi berikutnya. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa beliau, ya, ini salah satu dalil beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak hanya untuk kalangan bangsa Arab, tetapi juga diutus untuk seluruh umat manusia. Inna arsalnaka kafatan linnasi jami'an. Kami mengutus engkau Muhammad untuk seluruh umat manusia. Ya, untuk seluruh umat manusia, tidak hanya bangsa Arab. Karena ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu hanya untuk orang Arab karena diturunkan di negeri Arab dan Rasulnya juga dari bangsa Arab. Nah, ini adalah kesalahan, ya, kesalahan fatal, dan itu memang propaganda dari orang-orang kafir, ya, agar tidak masuk Islam orang-orang selain bangsa Arab. Wa huwal azizul ladzi la yaghlibuhu ahadun, dan Allah itu maha perkasa yang tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Al-hakimu fi khalqihi wa syar'ihi wa qadrihi, yang maha bijaksana di dalam penciptaannya, dalam syariatnya, dan juga di dalam takdirnya, ya. Jadi sekali lagi Allah maha bijaksana di dalam penciptaannya, wa syar'ihi, dan dalam syariatnya. Jadi tidak mungkin ada syariat Allah, kawan sekalian, tidak mungkin ada syariat Allah yang menunjukkan kekurangan. Semuanya menunjukkan kesempurnaan. Dan yang menjalankan syariat Allah, ya, pasti akan mendapatkan keselamatan sejak di dunia sampai di akhirat. Ya. Makanya jangan sampai ada kaum muslimin yang justru benci kepada syariat. Berarti kalau benci kepada syariat Allah, apa yang terjadi? Dia membenci agamanya sendiri. Masa ada orang benci kepada agamanya sendiri? Dia sholat, puasa, zakat, tapi tidak mau kalau syariat Allah, undang-undang peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala dipraktekkan dalam kehidupan. Tapi dia taat sholatnya, puasanya, qiyamul lailnya, baca Quran. Ada tidak yang kayak gitu? Ada? Alhamdulillah, ya. Karena udkhulu fis silmi kafah, kita disuruh untuk melaksanakan Islam ini seutuhnya. Demikian juga dalam masalah takdirnya, Allah itu maha bijaksana. Jangan pernah kita, ya, dalam urusan takdir ini menjadi orang yang tidak puas, ya, tidak qanaah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang terjadi pada diri kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, itulah yang terbaik untuk kita. Cuman kita tidak tahu hikmahnya. Kenapa kita dilahirkan misalnya di kampung, ya? Kenapa ibu bapak kita fulan
bukan yang lainnya. Ya, tidak boleh kita iri. Kenapa tidak dipanggil Pak Jokowi misalnya? Ya, jadi apa? Jadi menteri. Oh ini enggak. Saya tunggu-tunggu telepon dari Pak Jokowi misalnya. Kenapa saya enggak jadi menteri? Enggak perlu. Semua yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik ya bagi kita. Ada hikmah yang tidak kita ketahui. Ya. Tidak boleh kita mengatakan andai kata. Ya, tidak boleh mengatakan andai kata. Karena lau atau andai kata itu adalah pintu setan. Taftahu amal syaitan. Bisa membuka perbuatan setan. Ya. Misalnya ketika keserempet mobil, sehingga mobilnya mungkin di situ ada goresan atau bahkan orang yang keserempet ini ya juga tentu mungkin ada yang terluka ya sebagian dari tubuhnya. Lalu dia mengatakan umpama tadi saya agak minggir sedikit saya tidak akan keserempet ya. Saya tidak akan keserempet. Boleh tidak kayak gitu? Tidak boleh. Apa yang sudah terjadi itu sesuai takdir Allah, ketentuan Allah. Sudah kita terima. Kita bersabar. Baik yang kita sukai maupun yang mungkin kita tidak menyukai. Karena Allah punya hikmah di situ. Dan seperti contoh ada orang yang ketinggalan pesawat. Ya, ketinggalan pesawat. Orang ketinggalan pesawat kira-kira gimana? Ya mangkel ya. Kalau dia tidak percaya kepada takdir Allah. Andai kata dia percaya kepada takdir Allah, yakin sepenuhnya, maka dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Diserahkan semuanya kepada Allah ya. Jangan marah-marah. Karena pernah terjadi seseorang yang ketinggalan pesawat, beberapa saat kemudian ada pengumuman pesawat yang terbang yang dia tidak jadi ikut di situ ternyata kecelakaan atau jatuh atau yang lainnya. Ya. Nah, ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada yang tidak diterima di UGM, ada yang daftar di UGM. Nah, terus kemudian diterima di ITS ya. Alhamdulillah. Ya, dan begitu di ITS jadi berada di Mahat Thayyibah ini, akhirnya pintar bahasa Arab, banyak hafalan Qur'annya, akhirnya juga banyak ilmunya insyaallah, tidak hanya belajar di fakultas tempat dia belajar. Nah, ini juga hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u Allahu dzul fadlil 'adzim. ذلك المذكور من بعث الرسول إلى العرب وغيرهم فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الإحسان العظيم ومن إحسانه العظيم إرساله رسول هذه الأمة إلى الناس كافة. Yang disebutkan tadi yaitu diutusnya Rasulullah SAW kepada bangsa Arab dan selain bangsa Arab adalah anugerah karunia yang Allah berikan, yu'tihi man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah itu memiliki kebaikan yang agung. Dan di antara kebaikan yang agung Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebaikan yang banyak yang agung ini adalah Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada seluruh umat manusia, tidak hanya terbatas pada bangsa Arab. Wallahu dzul fadlil adzim. Mathalul ini terkait dengan orang-orang Yahudi ya, tolong diperhatikan. Mathalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sebagian pengikut Nabi Musa alaihi salam
yang menentang, ya, yang menentang dan tidak mau mengamalkan isi Taurat. Maka supaya tidak mengikuti jejak kaum atau sebagian kaumnya Nabi Musa, ya, apa yang Allah sampaikan sebagai bentuk peringatan kepada umatnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu perumpamaan orang-orang Yahudi yang mereka itu dibebani untuk menjalankan kitab Taurat. Perhatikan, jadi Taurat juga wahyu dari Allah, sama juga dengan Al-Quran, wahyu dari Allah. Ini kita disuruh merenungkan betul ayat ini, ya. Ini sindiran keras kepada kaum muslimin, ya, yang punya Al-Quran, punya Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah SWT, tetapi Al-Qurannya tidak dibaca, bahkan Al-Qurannya lebih daripada itu tidak diamalkan isinya, ya. Nah, ini persis terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan juga kaumnya yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, di mana mereka itu diminta untuk menjalankan Taurat, tetapi justru mereka meninggalkan Taurat. Ini dimisalkan oleh Allah, dianalogkan oleh Allah, kamatsalil himari yahmilul kutubal kabira, seperti khimar, keledai yang membawa banyak kitab, besar-besar kitabnya. La yadri ma hummila alaih, tapi dia tidak tahu apa yang dia bawa, ya. Ahwa kutubun am ghairuha, apakah yang dia bawa itu kitab atau selain kitab, dia tidak paham. Yang penting ada beban di atas punggungnya. Ini keledai, ya. Tidak tahu apakah di atasnya Taurat atau yang lainnya, ya. Selanjutnya, qubhu masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yuwaffiqul qaumal zalimina li isabatil haqq. Jadi alangkah buruk kaum yang mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang yang zalim itu hidayah kepada kebenaran. Jadi kita kaum muslimin saat ini dibanding dengan sebagian kaumnya Nabi Musa, kira-kira sebagian umat Islam atau mayoritasnya kira-kira gimana? Sama atau tidak? Ini perumpamaannya seperti keledai yang membawa kitab yang banyak, ya. Jadi luar biasa, itu sindiran yang sangat berat sekali untuk kita kaum muslimin. Jadi kita ini seolah-olah kalau tidak mau menjalankan Al-Quran, ya, tidak mau membacanya dan tidak mau menjalankan isinya, sama dengan keledai yang membawa kitab tapi tidak tahu isi kitab itu, bahkan tidak tahu apa yang ada di atas punggungnya. Ini masih mendingan, meskipun ini ada sesuatu yang sangat buruk. Yang lebih parah lagi adalah, ya, sudah tidak mau mengamalkan ajaran Islam, isi Al-Quran dan As-Sunnah. Apa selebihnya? Dia malah membenci syariat Allah, padahal dia orang Islam. Na'udzubillah. Ada tak? Ada, ya Allah. Ini perumpamaannya lebih berat lagi daripada ini, ya. Ini perumpamaan keledai yang membawa buku, membawa kitab itu, ya. Perumpamaan kalau dia tidak menjalankan isi kitab Taurat, isi Al-Quran. Nah, kalau yang tidak saja dia itu tidak mau menjalankan isi Al-Quran, tapi lebih daripada itu dia malah menentang isi Al-Quran, mengubah isi Al-Quran, mengubah dengan terang-terangan, menganggap sudah tidak up to date, sudah tidak sesuai dengan zaman, sehingga, ya, tidak boleh ada poligami karena ini akan
bertentangan dengan hak asasi manusia, memberikan misalnya penindasan kepada perempuan dan seterusnya, ya. Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Tidak mau kalau untuk warisan itu lidzakari mithlu hadzil unthayain, tidak mau. Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, karena ini tidak adil. Naudzubillah, menentang. Ya, ini termasuk orang-orang yang berat ya nanti kalau berjumpa dengan Allah SWT karena menentang hukum Allah, ya. Selanjutnya ayat yang berikutnya, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul ya ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, ya ayyuhalladzina baqu ala al-yahudiyyah ba'da tahrifiha, wahai orang-orang yang masih tetap di atas agama Yahudi setelah Taurat itu tahrif, ya. Apa ditahrif itu? Diubah. In za'amtum annakum awliya'u lillah ikhtassakum bil wilayati dunan nas fatamannawul maut liyu'ajjila lakum makhtassakum bih. Andai kata kalian menganggap bahwa kalian itu kekasih-kekasih Allah, yang Allah hanya mengkhususkan kalian sebagai kekasihnya, tidak umat yang lain, tidak bangsa yang lain, ya, fatamannawul maut, segeralah minta untuk mati. Kenapa? Supaya kalian mendapatkan apa yang menjadi angan-angan dan impian kalian. Yu'ajjila lakum makhtassakum bih, ya, karena merasa sebagai kekasih Allah. Kalau punya anggapan begitu, ya segera minta cepat mati supaya bisa berjumpa dengan Allah dan diberikan apa yang menjadi impian kalian sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Minal karamah, dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kalian. In kuntum shadiqina fi da'wakum annakum awliyaullah min dunin nas, jika kalian yang benar dalam anggapan kalian bahwa kalian itu adalah kekasih-kekasih Allah selain daripada manusia. Maka Allah langsung menjawab, ya wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Tidak mungkin mereka itu minta mati, ya selama-lamanya tidak mungkin. Ya pernah orang Yahudi minta mati. Bal yatamannawna al-khuluda fid dunya bisababi ma 'amiluhu minal kufri wal ma'asi. Sebaliknya mereka berharap, ya, berangan-angan bisa kekal di dunia disebabkan apa yang mereka kerjakan, kekufuran, kemaksiatan, kezaliman, serta penggantian, pengubahan Taurat, ya. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. La yakhfa alaihi min a'malihim syai', tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari amal mereka. Wa sayujazihim 'alaiha, dan Allah akan memberikan balasan atas amal perbuatan mereka. Jadi orang-orang Yahudi ngakunya itu sebagai orang-orang khusus, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, tetapi kenyataannya mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang kufur, yang mengubah Taurat, yang membunuh para nabi mereka. Ya, jadi ini kelakuannya orang Yahudi. Nabinya sendiri itu dibunuh, seperti Nabi siapa? Zakaria, dibelah jadi 2. Ya. Nabi Isa alaihissalam sebetulnya mereka juga kejar-kejar untuk mereka bunuh, dan mereka menganggap sudah menyalib Nabi Isa, padahal yang benar Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Ini luar biasa. Rasul seperti orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, inilah kelakuan mereka seperti itu, tapi ngakunya menjadi kekasih-kekasih Allah. Bahkan di antara mereka ada yang sudah diubah menjadi al-qiradata wal khanazir, diubah wajah dan bentuknya menjadi kera dan babi. Na'udzubillah. Ya. Ayat berikutnya yang terakhir, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Qul ayyuhar rasul li haula'il yahud, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi, innal mauta alladzi tafirruna aw tahrubuna anhu mulaqikum la mahalata in ajilan aw ajila. Bahwa wahai orang-orang Yahudi, kematian yang kalian lari daripadanya itu pasti akan menghampiri, akan menimpa kalian, tidak mungkin tidak, ya, waktu dekat maupun waktu yang panjang, atau dalam waktu dekat atau dalam waktu yang akan datang. Tsumma tarji'una yaumal qiyamati ila Allah alimu ma ghaba ma hadar, dan kalian pasti akan kembali kepada Allah pada hari kiamat yang maha mengetahui yang gaib dan yang hadir, yang bisa dilihat. La yakhfa alaihi syai'un minhuma, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa yukhbirukum bima kuntum ta'maluna fid dunya wa yujazikum alaihi, dan Allah akan memberikan berita kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan di dunia, dan akan membalas kalian dengan balasan sesuai amal perbuatan kalian. Nah, ini beberapa ayat yang terkait dengan surat Al-Jumu'ah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ada faedah sedikit yang perlu untuk kita sampaikan terkait dengan orang-orang Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel itu adalah tidak lepas dari sisi keturunan dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang kemudian punya putra Ishak, dan kemudian Ishak memiliki putra namanya Yakub. Ya. Jadi dalam sejarah, ya, Israel itu atau Bani Israel itu terpusat pada Nabi Yakub, karena Nabi Yakub itu adalah nama lainnya Israel, ya, dengan 12 putranya. Ya, mereka ini yang menjadi leluhurnya suku Israel atau bangsa Israel. Ya, 12 anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu 12 anak ini dari berapa istri? Dari 4 istri. Ya. Jadi kalau mau punya anak 12, istrinya berapa? 4. Tapi cukup ada yang 12 anak 1 juga boleh, ya. Ini Nabi Yakub dari 4 istri, ya, punya 12 anak. Ya, di antara anaknya Nabi Yakub siapa? Yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya. Kemudian Nabi Yakub, di antara 12 putranya itu ada juga yang namanya Lawi. Dari Lawi ini memiliki keturunan, di antaranya itu Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian Harun, Ilyas dan Ilyasa. Selanjutnya, jadi ini ikhwas sekalian, keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, banyak yang jadi nabi. Keturunan dari Nabi Yakub, Bani Israel itu juga banyak yang jadi nabi, ya. Bahkan saudaranya Nabi Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, ya, ini adalah para nabi. Kemudian dari Yahuda, ya, itu terdapat siapa? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, lalu Isa alaihissalam. Ini keturunan yang berikutnya, ya, dari Yahuda, yaitu satu di antara anak Nabi Yakub yang 12 itu melahirkan keturunan Nabi Dawud. Nabi Dawud melahirkan atau punya keturunan Nabi Sulaiman sampai kepada Nabi Zakaria, Yahya dan Isa. Ya. Ini orang-orang Bani Israel diberikan keutamaan oleh Allah, ya, dengan apa? Dengan banyaknya nabi dan banyaknya mereka yang menjadi raja-raja. Ya. Mereka juga diberikan oleh Allah SWT kecerdasan, ketelitian yang luar biasa. Nah, tetapi yang terjadi malahan justru orang-orang Yahudi yang kebanyakan di antara mereka ini adalah dari Bani Israel, ya, malah menentang Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh nabi mereka, ya. Bahkan di antara
antara mereka ya, juga ada yang melakukan berbagai macam kemungkaran yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya ya. Ya, ini terkait dengan orang-orang bangsa Israel yang keturunannya justru mereka ini dari keturunan orang-orang yang saleh ya. Tetapi di antara mereka kemudian ada yang, dan banyak di antara mereka yang kemudian diubah ya menjadi kera dan babi karena mereka menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati kaum muslimin, hendaknya berhati-hati jangan sampai menjadi seperti orang Yahudi. Pasti andai kata seseorang itu melanggar ya perintah Allah ya, melanggar aturan Allah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia ya. Nah, tidaklah sesuatu azab itu terjadi kecuali karena dosa manusia ya. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kembali kepada Allah. Ayat-ayat ini pada surat Al-Jumu'ah dan kembali kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga Allah akan menurunkan rahmatnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.